Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Buli-buli yang dipecahkan saat hidup kita menjadi kesaksian. Ada satu detil kecil dalam kisah perempuan dengan buli-buli pualam yang sering kita lewatkan. Ia tidak membuka buli-buli itu, ia memecahkannya, dan justru disitulah inti ceritanya. Buli-buli pualam dibuat untuk menjaga sesuatu yang mahal. Minyak di dalamnya bukan barang murah, disimpan rapat, dijaga, tidak sembarangan dituang. Sekali dipecahkan, buli-buli itu tidak bisa dipakai lagi. Tidak ada sisa, tidak ada cadangan, tidak ada rencana nanti. Di titik itu kisah ini berhenti bicara soal minyak wangi. Ia mulai bicara tentang hidup. Kita sering ingin mengikut Tuhan tanpa memecahkan buli-buli kita. Kita ingin tetap utuh, tetap aman, tetap punya kontrol. Kita ingin Tuhan memakai kita, tapi ego jangan disentuh. Kita ingin jadi saksi, tapi harga diri tetap dijaga. Kita ingin hadiratnya mengalir, tapi kepentingan pribadi masih disimpan rapi. Masalahnya sederhana, minyak tidak akan mengalir selama buli-buli masih utuh. Sebagai jemaat Tuhan, kita membawa hadiratnya. Itu identitas kita. Bukan karena kita hebat, rohani, atau punya jabatan pelayanan, tapi karena Roh Kudus diam di dalam kita. Namun hadirat itu tidak otomatis menyebar. Ia bisa terkurung, tersegel, terjebak di dalam wadah bernama ego, ambisi, luka, rasa ingin dihargai, dan kebutuhan untuk terlihat benar. Banyak orang Kristen wangi di dalam, tapi tidak tercium keluar. Mengapa? Karena buli-bulinya belum dipecahkan. Memecahkan buli-buli berarti membiarkan Tuhan menyentuh area yang paling kita lindungi. Cara berpikir yang merasa paling benar, motif pelayanan yang diam-diam ingin dipuji, kerinduan untuk dikenal, dihormati, diakui. Bahkan luka lama yang kita pelihara dan kita jadikan identitas. Selama itu belum dipecahkan, minyaknya tertahan. Perempuan itu tidak menuang setetes demi setetes. Ia tidak menghitung. Ia tidak bernegosiasi. Ia memecahkan segalanya. Minyaknya tuntas, tidak tersisa, dan justru karena itu seluruh ruangan dipenuhi keharuman. Begitu juga dengan hidup kita. Kesaksian sejati tidak lahir dari hidup yang rapi dan terkendali, tapi dari hidup yang diserahkan. Dari orang-orang yang berani berkata, Tuhan, ambil semuanya, bukan sebagian. Dari orang-orang yang tidak lagi sibuk menjaga citra, tapi rindu memuliakan Kristus. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira Tuhan senang dengan pengorbanan besar. Padahal yang Tuhan cari adalah penyerahan total. Bukan apa yang kita berikan,
tapi apa yang kita lepaskan. Ego yang dipecahkan akan menghasilkan kerendahan hati. Ambisi yang dipecahkan akan menghasilkan ketaatan. Kepentingan pribadi yang dipecahkan akan menghasilkan kasih. Dan saat itu terjadi, minyaknya mengalir dengan sendirinya. Kita tidak perlu berusaha keras menjadi saksi. Hidup kita akan bersaksi. Keharuman Kristus akan tercium. Bukan karena kita bicara banyak, tapi karena wadahnya sudah tidak menahan Yesus yang ada di dalam kita lagi. Ini bukan tentang kita, bukan tentang reputasi, bukan tentang pelayanan, bukan tentang seberapa rohani kita terlihat. It's all about God, not us. Ini semua tentang Tuhan dan bukan tentang kita. Salib sendiri adalah bukti tertinggi dari prinsip ini. Yesus dipecahkan sepenuhnya, tidak ada yang ditahan, tidak ada yang disisakan, dan karena itu hidup, pengampunan, dan anugerah mengalir bagi banyak orang. Pertanyaannya sekarang sederhana tapi jujur. Buli-buli apa dalam hidup kita yang masih utuh? Apa yang masih kita simpan rapat-rapat? Karena saat kita berani membiarkannya dipecahkan, hadiratnya tidak hanya tinggal di dalam kita, tapi menyebar keluar, tuntas tanpa sisa. Beranikah kita? Tuhan tidak dapat melakukan apapun melalui seseorang sampai orang tersebut sampai pada titik di mana kemampuannya telah berakhir atau habis. Quote dari Oswald Chambers. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.